kemewahan rumah Ferdy Sambo saat rekonstruksi dilengkapi dengan lift, tas mewah, istri berjejet, sultan abis. Sekian itu kalau untuk membayar rekening listrik dan kehidupan sehari-hari aja minus loh itu Putih. Kan 3 rumah paling enggak, itu listriknya berapa? Terus bayar pulsa, bayar ini itu rekening segala macam dan makan dan biaya hidup anak-anak untuk kuliah, sekolah segala macam dengan gaji itu tidak cukup. Apalagi dengan kehidupan Jakarta yang serba mahal. Sebenarnya itu aja sudah jomplang sebenarnya. Ketika pada posisi ini masih punya dan harta rumahnya itu saya yakin itu tidak ada yang model KPR itu. Jadi dengan demikian patut diduga bahasanya sederhana begitu dapat penghasilan yang lain. Nah, penghasilan yang lain inilah yang sebenarnya ada mekanisme negara untuk dilaporkan LHKPN, untuk diteliti, dilacak dan lain sebagainya gitu. Karena tidak semua anggota polisi itu juga berasal dari atau tidak bisa digeneralisir. Ada yang mungkin keluarganya mampu, ya seperti waktu saya menjadi Kapolda, ada seorang bintara yang orang tuanya itu punya kekayaan yang besar ya, yaitu dia pengusaha sawit ya, kemudian juga ada yang mendapatkan hasil dari usaha mungkin keluarga istrinya dan lain sebagainya. Tapi betul bahwa ini harus dilaporkan, kemudian juga nanti tugas daripada tentunya KPK dan pengawasan di Polri juga ada pengawasannya ya, karena ini kan nanti Irwasum itu juga akan meneliti apakah betul struktur kekayaan atau yang kepemilikan yang bersangkutan itu diperoleh dengan secara benar atau tidak ya. Supaya kalian ada kepercayaan, coba cari tahu berapa beliau punya mobil Lexus dan berapa harga mobil Lexus. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, saya nggak tahu berapa, tinggal dihitung aja. Berapa dia punya bangunan mewah, baik yang dalam kota maupun luar kota. Bahkan ada lagi kepemilikan seperti rumah sakit, kalau nggak salah itu ada informasi tadi saya belum verifikasi. Berapa gaji seorang jenderal bintang 1, bintang 2, di sebelah kanan saya ada jenderal juga nih, bisa menjelaskan. Nah, ini sumbernya dari mana? Kan harus jelas. Jadi kita ini jangan bermunafik ria. Makanya saya katakan kemarin, kita rebut Polri dari tangan mafia. Kita kasih gaji yang cukup. Ya, kemewahan di rumah pribadi Ferdy Sambo terungkap ketika tim khusus Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3 Pancoran, Jakarta Selatan yang berlantai 3 itu ternyata dilengkapi dengan lift. Berdasarkan pantauan dari YouTube Polri TV, di sela-sela proses rekonstruksi terlihat di dalam rumah itu sederet tas mewah yang diduga milik istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Tas-tas tersebut terlihat disimpan di dalam lemari kabinet kaca. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas itu berjumlah belasan. Selanjutnya, Ferdy Sambo juga terlihat menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang terdapat di dalam rumahnya. Ruang kerja Ferdy Sambo terlihat cukup mewah dengan kursi kerja yang diapit bendera merah putih dan Polri. Diketahui Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J dimulai dari adegan yang terjadi di rumah Magelang di Jalan Saguling hingga Duren 3 dan total ada 78 adegan yang diperagakan di rekonstruksi hari ini. Kegiatan yang direka ulang meliputi peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, rumah Saguling dan juga rumah Duren 3 meliputi 78 adegan. Kata Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo memang berlangsung pada Selasa 30 Agustus kemarin. Dalam rekonstruksi kemarin dilakukan sebanyak 78 adegan. Adegan itu memeragakan peristiwa yang berada di rumah Magelang, Jawa Tengah, rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam adegan yang ditayangkan kanal YouTube Polri TV Radio, terlihat 4 tersangka kasus pembunuhan itu. Mereka adalah Kuat Ma'ruf, Bribka Ricky Rizal, Baradae, dan juga Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo. Kemungkinan mereka melakukan peragaan peristiwa yang berlangsung di rumah Magelang, Jawa Tengah. 3 tersangka mengenakan baju tahanan berwarna oranye, sedangkan Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih, mulai baju, celana, sampai sepatu dan maskernya. Sementara almarhum Brigadir J diperankan oleh orang lain. Dalam salah satu adegan, Putri terlihat terbaring di atas dipan, entah adegan apa yang diperagakan. Yang jelas dalam adegan itu, Putri terlihat didatangi oleh Bribka Ricky Rizal dan Kuat. Terlihat juga orang yang memerankan Brigadir J mendekati Putri yang berada di atas tempat tidur tersebut. Tersangka Kuat Ma'ruf melakukan reka adegan dengan Bribka Ricky Rizal dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Bribka Ricky Rizal terlihat menyerahkan sesuatu kepada Baradae.
Ada adegan Putri Chandrawati menangis di pelukan Ferdi Sambo juga. Ya, adegan itu diperagakan Ferdi Sambo dan Putri di ruang lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Adegan berawal ketika Putri menghampiri Ferdi Sambo yang sedang duduk di sofa lantai 3 rumah pribadinya. Keduanya terlihat bercakap-cakap, Putri lantas menangis. Ferdi Sambo pun lalu memeluk dan mencium kepala Putri. Selanjutnya Putri keluar ruangan itu sementara Ferdi Sambo memanggil para ajudannya menggunakan HT. Namun tak ada suara yang terdengar di tayangan di akun YouTube Polri TV Radio. Diduga Ferdi Sambo memanggil ajudan ikut ke ruangan. Dalam reka adegan berikutnya, Putri Chandrawati langsung masuk ke dalam rumah. Dalam mobil itu ada pula Baradae, Bribka Riki Rizal dan salah seorang saksi. Sementara pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad ikut menyoroti proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya dalam rekonstruksi tersebut tidak terlihat adanya pelecehan yang dilakukan atau yang diakui dialami oleh istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Suparji Ahmad, peristiwa penting yang melandasi motif pembunuhan ini harusnya ikut diperagakan. Meskipun ia menekankan rekonstruksi adegan hanya perlu indikasi mengarah kepada perbuatan tersebut tanpa harus ditampilkan secara vulgar. Sebagaimana diketahui baik Putri ataupun suaminya Ferdi Sambo menyatakan terjadi pelecehan di rumah Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Kala itu Brigadir J disebut telah melakukan tindak asusila ketika Putri berada di dalam kamar. Alih-alih dalam reka ulang yang dilakukan, pemeran pengganti Brigadir J hanya duduk bersila di lantai sementara di depannya Putri berbaring di atas kasur. Suparji menjelaskan bahwa sebuah reka adegan seharusnya memuat setiap peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Hal ini pun diperlukan untuk mengetahui posisi waktu walaupun lokasi kejadian secara presisi. Namun karena adegan pelecehan yang diakui oleh Putri tersebut tidak diperagakan, Suparji menilai akan semakin banyak timbul pertanyaan maupun spekulasi. Seperti diketahui, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 dan di Kompleks Polri Duren 3 telah digelar pada Selasa kemarin dan sebanyak 74 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Ya, kemewahan di rumah pribadi Ferdi Sambo terungkap ketika tim khusus Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 Pancoran, Jakarta Selatan yang berlantai 3 itu ternyata dilengkapi dengan lift. Berdasarkan pantauan dari YouTube Polri TV, di sela-sela proses rekonstruksi terlihat di dalam rumah itu sederet tas mewah yang diduga milik istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Tas-tas tersebut terlihat disimpan di dalam lemari kabinet kaca. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas itu berjumlah belasan. Selanjutnya, Ferdi Sambo juga terlihat menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang terdapat di dalam rumahnya. Ruang kerja Ferdi Sambo terlihat cukup mewah dengan kursi kerja yang diapit bendera merah putih dan Polri. Diketahui Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J dimulai dari adegan yang terjadi di rumah Magelang di Jalan Saguling hingga Duren 3 dan total ada 78 adegan yang diperagakan di rekonstruksi hari ini. Kegiatan yang direka ulang meliputi peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, rumah Saguling dan juga rumah Duren 3 meliputi 78 adegan. Data Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo memang berlangsung pada Selasa 30 Agustus kemarin. Dalam rekonstruksi kemarin dilakukan sebanyak 78 adegan. Adegan itu memeragakan peristiwa yang berada di rumah Magelang, Jawa Tengah, rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam adegan yang ditayangkan kanal YouTube Polri TV Radio, terlihat 4 tersangka kasus pembunuhan itu. Mereka adalah Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, Baradae dan juga Putri Chandrawati, istri dari Ferdi Sambo. Kemungkinan mereka melakukan peragaan peristiwa yang berlangsung di rumah Magelang, Jawa Tengah. 3 tersangka mengenakan baju tahanan berwarna oranye, sedangkan Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih, mulai baju, celana sampai sepatu dan maskernya. Sementara almarhum Brigadir J diperankan oleh orang lain. Dalam salah satu adegan, Putri terlihat terbaring di atas dipan, entah adegan apa yang diperagakan. Yang jelas dalam adegan itu, Putri terlihat didatangi oleh Bribka Riki Rizal dan Kuat. Terlihat juga orang yang memerankan Brigadir J mendekati Putri yang berada di atas tempat tidur tersebut. Tersangka Kuat Ma'ruf melakukan reka adegan dengan Bribka Riki Rizal dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Bribka Riki Rizal terlihat menyerahkan sesuatu kepada Baradae. Ada adegan Putri Chandrawati menangis di pelukan Ferdi Sambo juga. Ya, adegan itu diperagakan Ferdi Sambo dan Putri di ruang lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Adegan berawal ketika Putri menghampiri Ferdi Sambo yang sedang duduk di sofa lantai 3 rumah pribadinya. Keduanya terlihat bercakap-cakap, Putri lantas menangis. Ferdi Sambo pun lalu memeluk dan mencium kepala Putri.
Selanjutnya Putri keluar ruangan itu sementara Ferdy Sambo memanggil para ajudannya menggunakan HT. Namun tak ada suara yang terdengar di tayangan di akun YouTube Polri TV Radio. Diduga Ferdy Sambo memanggil ajudan ikut ke ruangan.